Wes, ngerti sampai. Iki mung di luar itu mbok cedak. Iya. Mbok pateni ya. Masuk. Pemirsa, kita lanjut ke season berikutnya. Mati kan 50 udah kelamaan itu. Sudah mati, ini baru. Oh, Lanjut. oh gitu. Lanjut Kang tadi. Ya, maaf ya. Makanya saya selalu ngomong, sebetulnya selama ini kalau saya amati Al-Quran itu sendiri, ternyata sudah banyak diputarbalikkan. Ya, saya nanti ngomong gini salah lagi. Enggak, tadi malam aja saya sudah lihat. Itu loh. Kan tadi malam baru ini Artinya- saya lihat sampai tunjukkan kenapa begini, kenapa ini. Al-Quran itu sesungguhnya nek jenengan gelem belajar tenan lho ya. Jangan sekedar hanya ngomong doang asbun gini gitu. Belajar itu temenan mulai lah. Biar kamu nanti akhirnya tahu ngeh terhadap Al-Quranmu sendiri itu gitu loh. Jangan Al-Quran biar orang-orang yang pinter itu belajar. Oh, Al-Quran itu dirimu sendiri kok, ngapain kamu serahkan orang lain gitu loh. Anu Kang Dodi, jadi Apa? seperti yang dengan kemarin ngomong, yang kemarin, siapapun yang ngomong, Iya. kita nggak ngurus lah. Iya. Yang penting kita begini dengan segala keyakinan yang sudah dengan pegang, Iya. nah itulah kita. Kalau yang tidak sama, berbeda, wajar ini pelangi kok, gitu loh. Sebatas hanya Ngajak. ya udah. Ya, menyampaikan gitu aja. Ya, gitu aja. Supaya informasi ini. Biar kita tidak tegang kepala karena di jalan ini merek mobil banyak Iya. dan semuanya Ini kenceng-kenceng. kelihatan orangnya ya. Iya. Terus cuek aja gitu. Oke. Kita cuek aja. Ya, sekarang ke surat An-Nisa. An-Nisa itu surat keempat, ayat yang ke-47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum min qabli an nasmisha wujuhan fanaruddaha ala adbariha aunal anahum kama la'anna ashaba sabati wa kana amrullahi maqula. Artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajah lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang pada hari Sabat, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah, kalau yang tadi di yang cepeknya Ali Imran ayat 100-nya itu tadi kan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ini ndak, ya ayyuhalladzi utul kitab. Berarti utul kitab itu sesungguhnya sebutan untuk orang-orang yang telah kemarin menggunakan kitab-kitabnya, itu konsep-konsep lamanya itu didatangilah sama Al-Quran. Gitu loh. Utul kitab aminu bima nazzalna. Kamu akan aman seluruhnya setelah kamu mengikuti apa yang saya turunkan. Anzalna itu diturunkan. Aminu, kamu akan damai. Tapi ojo gawe utul kitabmu gitu loh. Ikuti yang saya turunkan baru ini loh ya, gitu loh maksudnya. Musaddiqal lima ma'akum min qabli an nadmisa wajuha fatarun ya. Ini berapa ya? Oh, fanaruddaha ala adbari autal anahum kama la'anna ashabas sabti
wa kana amrullahi maf'ula. Jadi gini, kalau sudah itu kitab, ini saya mendatangkan kitab pembaruan dari yang telah kamu bawa itu. Ikuti itu biar kamu selamat, aman, dijamin seperti itu. Sebelum saya nanti membalikkan wajahmu, artinya membalikkan wajahmu itu sesungguhnya kamu dari ketahuan kitabmu awal itu jangan sampai kamu melihat lagi gini loh. Jadi ikutlah kitab yang saya turunkan ini. Jadi kamu tuh berjalan itu ke depan terus gitu loh. Iya. Jangan kembali ke kitabmu lagi. Maksudnya ini gitu. Allah itu, gitu loh. Atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Nah, orang maksiat ini dikaitkan dengan, makanya kalau menyebutkan hari, kalau bisa jenengan ini ojo Sabtu Minggu ya. Ahad gitu aja, karena zaman dulu kecil saya, seingat saya tanggalan itu sebetulnya tidak minggu tapi ahad. Itu kan artinya perjuangannya orang-orang untuk merubah tanggalan menjadi minggu dari ahad itu habis uang banyak sebetulnya. Karena kalau orang dulu tidak mau, tetap tanggalannya yang ahad itu yang benar gitu. Karena apa? Untuk mengingatkan kamu betapa pentingnya musahadah atau persaksianmu itu. Karena mengingatkan kamu dari kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari akad ke akadnya lagi gitu. Kenyataannya saya tak tanya, remaining system yang di umul kitab dari bak menjadi nun itu sama dengan ahad menjadi akad kembali itu. Ternyata Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad lagi enggak? Remaining system itu loh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan kembali ke Ahad lagi loh. Karena di remaining lagi loh. Kan enggak mungkin kamu melanjutkan itu meloncati Ahad itu maksudnya. Mesti Ahad kembali ke Ahad, kamu kalikan penjumlahan berapa miliar tahun atau berapa tahun kan gitu. Berarti kamu hanya remaining itu. Nah ternyata kamu melakukan sholat ya remaining 7 kali itu melakukan dalam tubuhmu, selmu hidup mati itu ternyata ya sama. Sabtu tapi tetap Sabtu ya. Nek Sabtu tetap Sabtu, tapi akadnya kamu ngomongnya ya pekan, jangan ngomong seminggu. Saya enggak mau. Saya makanya selalu ngomong 1 pekan. Lihat saya setiap ngomong di podcast, pernah saya menyebutkan seminggu enggak pernah, sepekan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7. Umul kitab pun ternyata 7. Tingkatan dalam dirimu mulai kulit sampai ke sumsum ternyata ya 7. Bayangkan. Apa yang ada di dalam jiwamu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan yatsulu, yang berkaitan dengan apa tadi? Yakro, yang satunya yakro sama arsala, yang satu ba'at, yang berkaitan dengan hari berbaat atau yatsbu itu ya saya nyebutkannya gitu karena untuk membaca jiwamu biar tepat persaksiannya itu loh ya. Makanya kesitulah arahnya saya. Yang penting bagaimana kita selalu mengingatkan kepada sesuatu yang sifatnya lebih baik. Nah sedangkan Al-Quran itu sesungguhnya modernisasi gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa kamu nanti dalam adaptifmu, karena sifatmu adalah dinamis, mengalami perubahan itu karena keniscayaannya Allah, ada improvisasi yang tidak boleh keluar dari risalah dan nubuahnya itu sendiri. Karena di dalam kenabian dan di dalam kerasulan itu ada nubuah sekaligus ada risalah. Karena itu untuk membatasi biar improvisasimu tidak melampaui dirimu itu gitu loh. Biar kamu tidak menjadi orang yang melampaui batas. Makanya gandengan. Hai orang-orang yang lalai dengan itu lihat. Hai orang-orang yang lalai sering lupa terhadap musyahadahmu. Kamu jangan melampaui dirimu. Itu gandengan sebetulnya. Itu loh Mas Kaji. Makanya kalau ngerti itu, mestinya kita sangat hati-hati mensikapi itu. Nah sekarang buka baru An-Nisa 447 sudah ya. Ingat-ingat Mas. Tadi dari Ali Imran cepek, habis itu An-Nisa 47. Sehingga nanti yang pertama tadi Ali Imran 100 yang pertama. Yang ini mulai An-Nisa 447. Nah sekarang
An-Nisa 51. Alam taro ilal lazina utun nasiban minal kitab yu'minuna bil zibti wat tabuti wa yaquluna lil lazina kafaru haula'i ahda minal lazina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, mereka percaya kepada jibt dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, bayangkan di sini ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang ya? Alam taro ilal ladina utu nasibam. Artinya nautu nasibam itu orang-orang yang melemparkan kitab yang telah diterima itu disembunyikan, diketengahkan sebagian. Jadi tidak utuh dia menyampaikan. Nasiban itu orang yang melemparkan kitab tuh. Ada yang disembunyikan gitu aja lah pokoknya. Dia tidak fair. Minal kitab, dari kitab itu. Yuk minuna orang beriman. Bil jibti, orang yang mengimani jibti. Di sini sebetulnya jibti itu patung, berhala. Jibti tahu di Arab itu. Jib, itu sebetulnya itu, tapi di sini mana di penjabarannya ini? Ada. Itu loh. Jibti itu sebetulnya itu buat togut. Togut itu pemimpin seperti Ramses, tapi dia akhirnya orang-orang apa ya? Orang-orang sekarang kalau ngomong terutama yang Hizbut Tahrir itu bagus, pinter dia. Togut, jangan mencari pemimpin yang seperti Togut. Togut itu orang yang melampaui batas dirinya itu. Nah, makanya di sini kan kebaca semua, kalau kamu tidak usah terjemahan, Arabnya aja yang dilihat gitu loh. Makanya saya selalu begitu. Wa yaquluna lilladzi nakafaru, itu serta mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah, nah ini gimana nih? Bahwa mereka ini lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Sampai dia ngomong yang nasibam kitab ya, yang di sini tadi ini utul nasiban. Jadi orang yang utul nasiban itu ngomong, "Opo Al-Qur'an itu percaya mbek aku ae lho. Aku duwe kitab kok." Nah, ini membenarkan apa yang dia dianggap orang yang mengimani Al-Quran, padahal kamu sudah punya syahadahmu, syahadahmu itu gak bener. Dia ngomong gitu. Sehingga kamu sudah menemukan dengan kecerdasanmu itu keilmuan yang baik dalam peradaban yang sudah maju, tapi kamu disuruh kembali ke primitif. Kamu disuruh kembali ke primitifanmu itu. Jadi kon urip koyok kewan, gak sah gawe aturan, tahu? Kalau dengan cara seperti itu, sing menang utul kitabe, karena dhek wis dianggap kultus, wis dianggap rojo. Akhirnya ben ngutusnya aku terus gitu lah bahasanya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kalau saya mau mengartikan tanpa sensor ya. Ketika tadi ayat sebelumnya yang 100 itu, An-Nisa 100 ini, maka tidakkah kamu melihat belakang yang dibalikkan itu kan karena dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat apa ya, prisek, mabuk dan sebagainya pada saat itu, dan itu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Kan itu kan gambaran filmnya doang. Togut itu tokoh-tokohnya. Jadi kalau ya apa ya, hidup hedon lah bahasanya. Ya, hedonisme. Hidup yang sudah luar biasa. Kalau kamu nanti mengikuti Quran itu, maka kenikmatanku itu hilang, kesenanganku itu hilang. Dan kamu melihat kefiguranku, legasi kefigurannya itu
juga hilang gitu loh. Itu jadi gimana ya saya? Ini luar biasa sebetulnya kamu kalau mau metani ayat. Jujur saja, di mana-mana yang namanya dalam sebuah sistem pemerintahan itu hedon itu dipertahankan. Karena disitulah mereka mengunci ini masuk golonganku apa tidak. Yang mau hedon masuk grup togut, nah, gitu yang loh. tidak mau hedon melarat salah wasih. Ya, ya bisa jadi seperti itu. Dan sekarang juga begitu. Nah, makanya kalau kita membaca ayat ini kan sudah sangat gimana ya? Itu tanpa sensor lah ya. Iya. Lalu. Hedon itu begitu pemirsa. Jadi ya tadi togutnya itu udah. Dan biasanya orang yang menyembunyikan sebagian kitab itu menyalahkan kebenaran. Dia membenarkan kebenaran. Padahal kebenaran itu sesungguhnya wakul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunajilu minal Qur'an, dari Quran datangnya. Tapi kalau pembenaran benjenengan besok tak ulang-ulang itu. Kalau pembenaran datangnya dari kolektif, sifatnya kolektif, sifatnya kolektif validasi kebanyakan orang. Tapi ada satu tokoh yang dikultuskan untuk melegasi kebenaran itu. Bahasanya, gampangnya, sesuatu yang jelek atau yang salah diulang-ulang terus, disebar-sebarkan, blow up, itu suatu saat orang akan mengatakan sudah biasa, kebiasaan akhirnya kebenaran. Menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu pembenaran, karena terbukti apa? Sifatnya dia tidak pede dengan kebenarnya itu, mencari banyak orang untuk menvalidasi pembenarannya itu, sehingga seolah-olah kebenaran. Dan biasanya mencari pengikut banyak, terus ada sesuatu yang dikultuskan, melegasi itu, wah tambah top sudah. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, Kang Teddy bilang untuk mengasah cara berpikir, kalau kata Rocky Gerung itu mengasah akal sehat, iya kan? Iya. Nah itu jangan dungu. Kalau bahasa Quran jangan bodoh. Nah, itu. Nek dungu nanti menjadi keledek. Nah itulah. Jadi di sini ini dalam konteks untuk diri kita pribadi. Konteksnya ke diri pribadi loh. Ya, Karena dengan kita mengatakan ini diri pribadi, kalau pribadi ini sudah akalnya sehat, berpikirnya bagus, zikirnya selalu, sudah dia tidak akan bisa digoyang ke sana kemari, sehingga kamu nanti bisa menjadi layar. Akhirnya ada badai, ada kebakaran, ada banjir, kamu tidak terkooptasi dengan keadaan itu, tetap posisimu. Itulah kamu bisa menjadi layar, satu itu. Yang kedua, dengan kamu menghidupkan rohanimu itu, maka ditaruh di laut pun kamu nggak akan asin, karena kamu sudah punya musyahadah itu. Itu loh sesungguhnya. Tapi begitu musyahadahmu kembali kepada la ilaha illallah, melebur sudah, bersenyawa menjadi satu. Itu sebetulnya. Itu karena musyahadah itu kesucian, MOU kepada Allah. Makanya Al-Quran itu sebagai problem solving dalam menapai kekhalifahanmu itu tadi. Sesungguhnya ke sana arahnya. Makanya kalau begitu saya lupa ayatnya. Tapi kira-kira artinya begini. Allah itu tidak melihat penampilanmu. Iya. Tapi Allah itu melihat dalamnya, isi hatimu apa. Ya sangat benar itu. Nah, sementara ini yang terjadi di realitas, saya rajin ibadah, saya berpenampilan sangat bahasanya agamis, ya. Islami, ya. Tapi kelakuan tidak Islam. Nah
itu enggak boleh sebetulnya. Ini kan sebetulnya hanya gini loh. Kita belajar membaca sifatnya dia aja. Jangan packagingnya. Jangan secara jasmaniahnya. Jadi sifatnya dia sesungguhnya apa? Karena sifat itu lebih menyentuh kejiwaannya itu, Mas. Al-Quran itu sesungguhnya kan metani itu. Makanya kan yang benar, wahai jiwa-jiwa yang tenang, iyalah, kembalilah kepadaku dengan. Lah di situ pasti bahasanya jiwa, bukan wahai roh-roh yang tenang. Tidak wahai manusia yang tenang, tidak ada. Tapi begitu keperintah yang beriman. Karena beriman itu masih ada jasadnya ini. Ya jenengan wis mulai sudahlah salaman ini cerdas ini bener ini tadi. Makanya kalau sudah kembali, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah karena kamu ridho dan diridhoi oleh Allah, oleh Rabbmu itu. Nah dari situ masuk kita harus menolak itu loh pemirsa. Makanya saya sudah nggak menggebu-gebu lah. Yes, itu memang kenyataannya seperti itu. Nah sekarang tambah ke surat Al-Maidah, Mas. Itu tadi kan surat An-Nisa 51 ya. Sekarang surat Al-Maidah itu surat kelima 57, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ala tattahidul lazina tahadu dinakum huzuwan wala iban minal lazina utul kitab mana min qablikum wal kufara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Ini berdoa sedikit juga. Ya pokoknya itu siapa yang lebih ngerti. Saya nih nggak ngerti aja bisa merasakan. Jadi yang di surat Al-Maidah ayat 57 itu sebetulnya gom, tamparan. Makanya nanti jenengan itu sebetulnya kalau ngaji runtut sampai nanti ke ilmu kitab, jenengan baru bisa bilang Masya Allah, Alhamdulillah, untung saya bisa melihat itu dan saya bukan di situ. Tidak jadi tersangka. Ya akhirnya tidak jadi tersangka lagi gitu. Alangkah beruntungnya kamu masih bisa seperti ini di saat ini, sekarang usia segini. Syukuri itu dulu aja lah. Sehingga kamu nanti ada sesuatu yang makna hidupmu lebih. Kamu punya kebermanfaatan yang luar biasa dalam hidupmu. Karena nanti harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa, kamu tahu sendiri. Ya itu makanya di sini wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu itu justru menjadi bahan ejekan. Karena kamu nyatanya keluar dari rahim seorang wanita, ibu kita masing-masing, itu kita sudah beriman. Tunjukkan kamu tuh makhluk yang beriman itu loh, yang bermujahadah itu loh. Bentuk kekhalifahan itu sebetulnya dituntut untuk wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dengan Al-Quran itu, sehingga kamu setiap menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hidupmu itu tidak meninggalkan ketata aturan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kamu nggak ngerti kan ya belepotan gitu, balik-balik gitu. Akhirnya Al-Quran kamu selalu mengikuti konsep yang selama ini doktrin dan didogmakan ke dirimu. Jangan. Kadang-kadang perbuatannya baik, kelakuannya baik, aturannya baik, semuanya serba baik, nggak ada yang salah. Tapi jurusannya yang salah. Contoh begini, contohnya nih pemirsa, tidak ada terjadi perkelahian, tidak ada terjadi pertentangan, tidak ada terjadi pergolakan, harmoni. Tapi ternyata bisnya
jurusannya bukan ke Bromo. Padahal kita tujuannya ke Bromo. Sama-sama naik. Iya. Tapi ternyata ke laut dia. Nah, kan tidak bisa. Ini jelas kita ditetapkan tujuannya ke sana loh. Itu loh. Jadi satu yang kita harus perlu ingat pemirsa. Ini ada yang marah nih kalau saya ngomong gini, pasti. Pintu surga itu dibuka semuanya. Tapi kita tidak bisa lihat. Karena ditutup oleh pintu neraka. Tapi terlihat surga. Yaitu sekarang. Satu tujuannya, masuk neraka kabeh. Dan itu kontrak. Iblis sama setan jelas kontraknya itu. Dia akan menggoda anak cucu Adam katanya. Sampai mereka terhasut olehku. Dan ketika nanti ditarik baasnya itu, salah bukan aku loh. Sumpah Pak Gusti akan menyesatkan kamu. Selesai. Gusti pun kula kerjakan tugasnya wis tak goroi kabeh wong sak putu-putune Adam. Bayaran diku. Berarti setan bayaran ya. Iya. Awake dhewe sing ketipu setan. Salah gitu. Kamu pilih mana? Setan memang ditugasi ngono ya bayaran ora setan kene boleh beristri lebih dari satu. Sampai hamba sahaya boleh. Sampai nikah mut'ah, kawin kontrak lah apa setipes ya itu kan karpet togut itu mau ini tanpa sensor gitu. Itulah ya Ngomong Quran loh ya, kita ngomong Quran dengan pemahaman. Kita melihat ini luar biasa ini sampean. Orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir sebagai teman-teman setiamu. Bertakwalah kepada, tapi kembali ditutup di terakhir ayat. Tetap bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Di sini Allah itu sudah memberi goal. Awakmu itu berteman dengan siapapun selama rohanimu hidup, kamu punya pegangan yang jelas. Tidak masalah, silahkan. Tidak masalah. Tapi ingat loh ya, wengko balik tetap ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Pemirsa, ini fakta realita saya alami pemirsa. Dalam satu halaqah besar, yang duduk di situ adalah para pemimpin dunia. Ada Putin, ada Xi Jinping, ada siapa lagi? Korea Utara tuh Kim Jong Un, ada siapa lagi? Donald Trump. Pokoknya para pemimpin dunia. Yeah. Di sini yang ada di sini semua boleh, silakan. Ada makanan, ada minuman, ada perempuan, ada semua. Silakan, halal, silakan. Nah, silakan pilih. Itu aja. Kang Teddy kan sudah bilang kemarin, nek kata mbok encepi sing di rumah ono, enggak ero, ya terserah. Itu pilihanmu, tapi gunakan akal sehatmu. Itu pemirsa. Kenapa Kang Teddy ngomong begini? Karena dia sudah banyak ngomong ke saya. Eman-eman lo ya. Tapi sing dia eman-eman gak sadar. Ya wis karep lah. Wong urip dhewe-dhewe, salat aja tidak berhubungan apa mana sih ngomong-ngomongan. Ya, makanya di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya di surat Al-Maidah yang ayat 57 Al-Quran, makanya kamu beragama itu jangan sampai melecehkan agamamu sendiri. Jangan sampai kamu, saya kemarin tak ibaratkan, jangan sampai kamu itu menapuk mukamu dengan kotoranmu sendiri. Contoh konkret kan? Kalau kamu sudah beriman, ya seperti itu tadi, sudah haji, kaya, jabatan punya, banyak uangnya, tahu-tahu punya sesuatu yang istrimu aja enggak satu itu, terus masih mau korupsi, itu kan dia menepuk agamanya sendiri gitu, masih mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan ini gitu.
itu artinya kamu kan melecehkan agamamu sendiri, mempermainkan agamamu sendiri, membohongi dirimu sendiri. Allah memang saat kamu bohongi gitu ya dibiarkan. Memang Allah tahu segala-galanya dan memang seluruhnya dibiarkan, ngapain gitu. Makanya hati-hati sekali dalam hidup itu, karena tidak semudah yang kamu jalani sampai saat ini. Kamu harus selalu itu. Makanya saya ngomongkan kemarin ki jolo-jolo, setiap langkahmu di situ ada jebakan. Makanya saya ngomong dengan sanepan, istilah wong Jawa, menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya di situ. Saya ngomong jolo-jolo diketawai, orang ketawa, tapi coba ke saya secara pribadi ditanya, ngapa kamu ngomong jala-jala, setiap apa-apa jala-jala, neng media mesti ki jolo-jolo gitu. Karena sesungguhnya setiap langkahmu setiap hari itu kamu ada perangkap yang luar biasa di situ. Kalau tak ingatkan di jolo-jolo itu kan sebetulnya sangat baik, cuma tak emas biar orang tidak mudah untuk menerjemahkan apa yang saya ketengahkan. Makanya saya kadang gajal orang ini, tapi orang nggak tahu. Kamu ngomong berjal-berjal dari kata-kata arijal, ingatlah bahwa kamu itu sesungguhnya bukan hewan itu, bukan tumbuhan, sama-sama hidup. Dia juga beranak pinak, bereproduksi, tapi kamu lebih dari itu. Arijalun qawwamun 'alan nisa, sesungguhnya itu. Tuh, tapi orang kan kadang melihat saya, orang ini ngomongnya kok ngawur sekali, ya silahkan. Tapi begitu kamu nanti ngomong, makanya di podcast tak buka satu-satu. Apa yang saya omongkan, itu pasti ada dasarnya di Al-Quran, dan akan saya tutup omongan saya itu dengan kemasan yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang yang sekedar aja gitu. Tapi kalau sudah tanya, apa tuh kamu kok ngomong jolo-jolo, kok ngomong baca, kajul, ya dari sebetulnya kalau kamu mau mendalami itu, iya. Ujung-ujungnya nanti dajjal. Hah? Ujung-ujungnya Nah, kalau dajjal. kamu nanti tidak menggunakan yakro'umu, ya kamu menjadi dajjal. Nah itu gara-gara barganjus itu. Itulah pemirsa. Sekarang ke Al-Mudaththir pemirsa. Quran surat 74 ayat 30 sama 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 31. Alaiha tis'ata asyara wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikata wa ma ja'alna iddatahum ila fitnatal lillazina kafaru liyastaqinal lazina utul kitab. Untuk mana utul kitab? Wa yazdada allazina amanu imanan wala yartabal lazina utul kitab wal mu'minuna ayat 30 31-nya aja Mas. mu'minuna wal yaqulal lazina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah kazalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma illa fi zikra lil bashar. Itu nanti ya. Terus nih, nah, coba. Dan kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan, artinya lihat ini ya, alaiha tis'a asyra, jadi ada malaikat 19, itu malaikat penjaga yang ada di dalam dirimu sebetulnya. Dan di situ mengapa kok 19, kok enggak 20, kok enggak 30 atau 40? Karena di dalam dirimu, di dalam tubuhmu molekularmu itu, di dalam grafik periodi itu terdiri dari 19 unsur.
Jadi coba bukaan di googling itu, bisa di googling langsung unsur-unsur yang ada di dalam tubuhmu. Itu nanti ada boronnya, ada kromiumnya. Itu 19 yang sangat penting mempengaruhi kehidupanmu itu. Makanya kalau kamu ngaji Quran sebetulnya nanti kamu bisa membuka itu semua. Makanya rata-rata orang yang sudah mengaji Quran menyentuh ranah ini, dia pintar mengolah napasnya, penyakit itu tidak ada, bisa kamu sembuhkan sendiri. Saya kemarin kan ngomong, makanya yang dikatakan Quran menjadi obat itu sesungguhnya tidak sekedar obat jiwa, tapi secara jasmaniah kamu ya bisa mengobati dirimu sendiri, karena bisa menerjemahkan apa sinyal-sinyal yang ada di dirimu ini, sehingga dengan napasmu itu nanti bisa napasmu itu kamu kerahkan ke sakitmu itu gitu loh. Nah, ini terbukti ini loh. Bayangkan yang di Al-Mudaththir ayat yang 30 itu dengan bersani ala yatis ada asrah. Kamu itu dijaga 19 malaikat, bayangkan. Kalau nanti kamu pakai ilmu mantek, jumlah 19 itu kalau kamu tambahkan 10, berarti genap di dalam dirimu itu nggak bisa ngapa-ngapa kamu. Karena mengapa? Dengan nilai 10 itu algoritma di dalam tubuhmu berjalan. Padahal tubuhmu sendiri itu adalah ketata suryaan yang dia dengan otomatisasinya Allah menjaga di situ keselarasannya itu, bayangkan. Terus kamu mau ngapa? Kurang dasarnya apa Al-Quran itu? Dan itu terbukti, ilmu kedokteran aja geleng-geleng itu. Itulah. Makanya kurang gimana? Terus yang 30 itu coba dibaca. Asaban nar. Asaban nar itu sebetulnya bukan penjaga, tapi penghuni. Karena kalau penjaga nanti dari hafidonya, bahasanya gitu di Al-Quran itu. Makanya ya sedikit banyak memang harus agak ngerti sedikit-sedikit ketata bahasa Arab itu. Kalau tidak tahu sama sekali ya bingung akhirnya. Bayangkan seperti itu. Sehingga jenengan kok ngomong bukan penjaga tapi yang menempati, kan beda ini nanti. Sama. Itulah. Nah, nanti ini akan saya jelaskan yang lebih detail lagi, tapi nanti khusus bahas anatomi tubuh. Di Al-Quran ini nanti ada. Terus itu sudah Mudaththir Mas ya. Nah, ada vanadium, ada karbon, kalsium, sulfur, magnesium. Nah, jumlahnya 19 lah. Tuh. Ada 19 golongan molekul jumlah malaikat itu ada, tapi nanti kalau jumlah malaikat itu ada 9.000 sebetulnya. Saya kemarin sudah menyebutkan, sudah pernah saya sebutkan belum? Ada yang musoimin, ada murtipin, ada munzilin. Nah, ini nanti dijelaskan dalam tersendiri, dalam judul tersendiri tentang kamu dijaga arsimu untuk berapa, 8 unsur yang ada di kepalamu, lahir mahfud itu loh. Karena memang dirimu terdiri dari molekul-molekul gitu loh Mas. Nanti ada superbion, itu berkaitan dengan roh yang tidak bisa kamu deteksi. Nah, ada bion itu berkaitan dengan jiwa, bisa dideteksi dengan ba'at sama yatslu itu sesungguhnya. Tapi yang betul-betul bisa dipelajari, diungkap seluruhnya adalah yang ionik tubuh itu, sehingga nanti terdiri dari sel-sel tubuh itu sebetulnya. Ini dibuka dulu aja ya, besok bahas itu sendirilah. Saya khususkan untuk membahas molekular yang ada di dalam tubuhmu, sehingga jenengan kok napas itu ngerti, so mengendalikan napasmu, bisa menyembuhkan dirimu tanpa harus ke dokter itu. Dan itu kamu buktikan bisa nanti. Makanya malaikat nanti ya ada 3 golongan. Murtifin itu 3.000 bion, terus munzilin itu 1.000 super bion, ini berkaitan dengan roh. Yang 3.000 berkaitan dengan jiwa. Yang musoimin itu 5.000 berkaitan dengan ion tubuh. Itu di surat Al-Bayyinah 98 ayat 4 sampai buka, sampai nanti jadi biar paham. Tak buka sedikit ya, nanti baru nanti terus ke ahlul kitabnya, biar dikira saya nanti hanya ngomong aja. Al-Bayyinah ayat Al-Bayyinah ayat 4 Mas, 98
ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Oh, ini masih yang utul kitab ya, maaf. 98 Bayyinah ayat 4 Mas ya. Apunten. Nanti dibahas sendiri ya yang malaikat itu Mas. Ya, tekankan Mas, nanti dibahas sendiri yang malaikat, tak bahaskan. Ya, biar senang. Malaikat nanti ada season khusus malaikat yang membentuk dulu. Al-Bayyinah yang surat apa Mas? Al-Bayyinah 4. ayat 4. Ayat 4 Mas. Sudah Ya. Ya. Tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi Bayyinah itu memang bukti. Saya kemarin kan bayan itu. Syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'ana hudan linasi wa bayyinati. Nah, ini ada korelasi enggak? Saya ngomong kemarin Bayyinah itu bukti. Jadi dari petunjuk harus kamu buktikan sehingga nanti menjadi Al-Furqan itu. Ya. Itu kan ternyata terjawab di sini loh Mas. Tidakkah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi sesungguhnya ahli kitab itu nanti kalau didatangi kitab betul-betul pasti terpecah belah. Nanti akhirnya menjadi 70 golongan itu, menjadi 72 golongan dulu Mas. Ya. Dan nanti terbukti ke sana. Dan kamu jangan sampai masuk ke golongan manapun kecuali golongan yang kembali ke musyahadah itu. Sesungguhnya itu. Sehingga sampai itu termasuk orang yang salimna itu. Aslama, salimna itu. Aslama, salimna, Islam. Kamu harusnya kembali ke sana. Ya. Oke pemirsa, tutup dulu. channel Nur petunjuk kejelasan dalam, tapi juga tidak dalam. Artinya kalau dalam karena kalau kita melihat dari kacamata kejahilan dan kebodohan kita alias tumu, tidak paham apa-apa. Tapi manakala kita mau menggunakan akal pikir kita sehingga muncul kecerdasan, baru kita bisa membenarkan ini petunjuk Allah yang ada di Al-Quran. Nah, setelah pembuktian, bukan katanya lagi, nah itulah nur masuk ke dalam jiwa kita, terang jiwa kita. Artinya kalau sudah terang, ya mau ditarik ke kiri ke kanan memang gua pikirin gitu aja pemirsa. Ya. Kutu-kutu kan tadi. Nah, ini ya. Oke pemirsa, terima kasih. Nanti kita besok kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah ahli kitab. Dari rangkaian pertama kemarin Ummiyunal Kitab sama Ulul Kitab, ini ternyata tidak ada sama sekali yang positif langkah dan tindakannya, semua negatif semua. Nah, apakah nanti ahli kitab ini juga positif apa negatif? Nah, ini nanti lebih asik lagi bahas di ahli kitabnya, karena nanti puncaknya digong oleh ilmu kitab. Setelah ilmu kitab, nanti kita akan membahas anatomi tubuh kamu, apa aja molekularnya, apa aja selnya di situ, dan apakah itu di Al-Quran ada, apa hanya ngomong doang, nanti dibuktikan. Itu ya pemirsa, besok kita lanjutkan. Cukup sekian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, sehingga nanti ada sesuatu yang bisa kamu maknai di dalam dirimu setelah adanya sintesa dan observasi di dalam pemikiran itu sendiri biar cerdas. Kutu-kutunya buanglah segala sesuatu yang konsep hidup dan orientasimu jangan melampaui atas dirimu sendiri. Itu